Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Quraisyin utawi iki iku olehe nglarani wong Quraisy. Idza Quraisyin utawi iki iku olehe nglarani wong Quraisy li sahabati maring sahabat. Lama ro'at ing dalam sumangsane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy anna rasul astune utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam iku asbaha dadi sapa Kanjeng Nabi iku azizan wong kang agung muhtaroman tur kang den mulyakaken. Imtana'u mangka nyegah sapa Quraisy. Imtana'u mangka nyegah sapa Quraisy an adahu saking nglarani Kanjeng Nabi. Saking nglarani Kanjeng Nabi. Wa balu lan pada madhep sapa Quraisy. Wa balu lan pada madhep sapa Quraisy ala ashabihi ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ala ashabihi ngatasi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Bil idza'i kelawan nglarakaken. Bil idza'i kelawan nglarakaken wala siyaman lan apa maning. Wala siyamal lan apa man. Wala siyamal mustadafina apa maning pira-pira wong kang apes kabeh. Wala siyamal mustadafina apa maning pira-pira wong kang apes kabeh. Alladzina yaiku wong akeh la nasira ora ana kang nulung iku maujud. La nasira kang ora ana kang nulung iku maujud lahum kaduwe alladzina. Fa akhadas maka tumandang apa kullu qabilatin tiap-tiap qabilah. Fa akhadas maka tumandang sapa kullu qabilatin tiap-tiap qabilah iku tu'adibu nyiksa sapa kullu qabilah iku tu'adibu nyiksa sapa kullu qabilah man ing wong aslama kang manjing Islam sapa wong minha khale tetap saking kullu qabilah minha hal tetap saking kullu qabilah bil habsi kelawan di penjara wa darbi lan dipukul wal ju'i lan kempong wal aksi lan ngorong hatta soro sehingga dadi sapa al wahidu wong suwiji. Hatta soro sehingga dadi sapa al-wahidu wong suwiji minhum setengah saking alladzina ikulah yastati ora mampu sapa wahid. Ikulah yastati ora mampu sapa wahid al-julusa ing lungguh wala yadri lan ora ngerti sapa wahid ma ing apa yaqulu ngucap sapa wahid ing ma min syiddatil adabi saking bangete siksa wa mimman lan iku setengah saking wong mudi bukan den siksa sapa man
Udibu kang den siksa sapa man Bilalun utawi Bilal, wa Ammar bin Yasirin lan Ammar bin Yasir, wa akhuhu lan sedulure Ammar, wa abuhu lan bapane Ammar, wa ummuhu lan ibune Ammar. Wa Khabbab bin Arati lan Khabbab bin Arat. Wa Khabbab bin Arati lan Khabbab bin Arat. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan selanjutnya adalah Ida'u Quraisyin lis sahabah, gangguan orang-orang Quraisy terhadap sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para santri sekalian, kalau pada materi yang sebelumnya itu disampaikan tentang bagaimana orang-orang Quraisy mengganggu Kanjeng Nabi selama menjalankan dakwahnya, ya, dan menjalankan ibadahnya. Beberapa kali beliau mengalami gangguan-gangguan tersebut, misalkan ketika lagi sholat beliau diberikan dikasih kotoran ya sama mereka orang-orang Quraisy. Kemudian selain itu diejek, dihina, ya, dan diantara mereka orang-orang yang sangat memusuhi Kanjeng Nabi antara lain adalah pamannya sendiri Abu Lahab, ya, kemudian Abu Jahal dan yang lainnya. Nah, sekarang setelah mereka mengalami kegagalan di dalam gangguannya kepada Kanjeng Nabi, ya, karena ketika hal itu terus berlangsung, ketika Kanjeng Nabi itu terus diejek, dihina, dicaci maki, ternyata bukan malah menurunkan marwahnya Kanjeng Nabi, bukan malah tidak menurunkan derajat kemuliaannya Kanjeng Nabi, tapi malah mengangkat kemuliaannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau semakin banyak yang memuji, beliau semakin banyak yang memuliakan, sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini kapok. Ini kalau kita terus-terusan seperti ini, lama-lama Rasulullah semakin terangkat, semakin banyak yang simpati dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka mereka merubah cara. Yang semula itu adalah mengganggu Kanjeng Nabi, menyakiti Kanjeng Nabi. Kali ini yang mereka targetkan adalah sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini setelah mereka melihat bahwa Kanjeng Nabi ini semakin lama semakin banyak yang simpati, ya. Di antara sahabat-sahabatnya yang diganggu, yang kemudian disiksa, antara lain adalah Bilal, Ammar bin Yasir, bapak dan ibunya, kemudian Khabbab bin Arat. Mereka-mereka ini adalah salah satu bagian dari sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu mengalami penyiksaan yang luar biasa oleh kalangan orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang kabilah Quraisy di sana itu menyiksa mereka-mereka yang masuk Islam, ya, dengan berbagai macam cara siksaannya. Ada yang dipenjara,
Ada yang seperti apa itu di yang kakinya di penjara itu loh, nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana, itu namanya apa? Dipasung, ya. Bahkan seperti Bilal sendiri, ya, tubuhnya itu ditindih dengan batu yang sangat besar sekali, ya. Batunya sangat besar, panasnya luar biasa, kemudian ditindihkan batu itu ke perutnya sahabat Bilal bin Rabah. Ya, itu padahal sakitnya luar biasa. Ya, sambil disebut, ayo, kalau kamu menyebut Nabi, ya, kalau kamu menyebut Tuhan lain yang bukan Allah, kamu akan selamat. Tapi ya, sahabat Bilal terus menjawabnya dengan Ahad. Ahad, ya, artinya Gusti Allah itu siji, hanya satu yang patut untuk disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau akan terlalu di sini apabila kau tidak mau berpindah ke agama yang lain. Dan tetap beliau teguh pada pendirian, tidak berpindah, dan tetap memeluk agama Islam. Ada yang sampai disiksanya itu dengan menggunakan api sampai akhirnya meninggal dunia, dan mereka itu termasuk salah satu syuhada yang pertama dari sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bapak ibunya Ammar bin Yasir. Luar biasa cobaannya, ya, mereka yang diganggu oleh orang-orang Quraisy. Karena siksaan-siksaan yang mereka alami itu luar biasa. Ada yang sampai tidak makan, tidak diberi makan, ya. Ada yang tidak diberi minum, ada yang diboikot, ada yang dipukul, sehingga di antara mereka itu ada yang tidak mampu untuk duduk. Saking saking pedihnya, sakitnya siksaan-siksaan yang dialami mereka, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi luar biasa siksaan-siksaan itu, ya. Cuma meski demikian tidak malah mengurangi keimanan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru sebaliknya semakin mempertebal keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun taruhannya adalah mati. Meskipun taruhannya mati, ya. Kalau kamu lihat salah satu film yang dibuat oleh Hollywood, itu kamu akan bisa lihat sepenggal cerita yang terkait dengan ini. Judulnya The Message, ya. Menceritakan tentang kehidupan Kanjeng Nabi dari mulai lahir sampai agama Islam itu semakin tersebar dan akhirnya beliau wafat. Tapi memang tidak ada penokohan tentang baginda Nabi, tidak ada. Yang ada itu, yang ditokohkan itu adalah pamannya beliau, yakni Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah sampai dikenal dengan sebutan apa? Macan gurun, ya. Lion of the Desert, singa padang pasir. Karena banyak yang takut sama beliau, Sayyidina Hamzah itu. Itu pamannya Rasulullah. Cuma ya memang beliau pun meninggalnya juga sangat mengenaskan, ya. Dibunuh dari belakang lah caranya. Dilempar tombak oleh salah seorang yang bernama Wahsy, yang nanti itu juga masuk Islam. Wahsy ini seorang budak yang diperintah oleh istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindum, ya. Kemudian setelah dilempar dengan tombak meninggal, setelah pertempuran Uhud itu selesai, itu yang ngeri lah, badannya beliau Sayyidina Hamzah itu dibedah, dibeset ininya tuh, ya. Dan oleh Hindun itu hatinya Sayyidina Hamzah dimakan. Nah, makanya Kanjeng Nabi ketika mereka itu, ya, Hindun, kemudian siapa, Wahsy masuk Islam, Kanjeng Nabi itu nggak pernah lihat wajahnya. Jadi ketika Hindun itu nanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Kanjeng Nabi lihatnya kemana gitu, ke sana, Hindunnya sih di sini. Kenapa?
teringat dengan apa yang pernah dilakukan oleh Hindun terhadap Sayyidina Hamzah. Begitu. Ya gimana, nggak tahu, dipeset dadanya, dimakan hati. Ya memang sih nggak waktu itu belum masuk Islam, Cuma ya tetap ya bahwa Nabi juga mempunyai ada yang kesamaan sifat Nabi sama seperti sifatnya manusia biasa. Apa sih? Apa salah satu sifat jaiznya Rasulullah? Al-a'radul basyariyah. Ada kesamaan. Nabi juga lapar, punya perasaan, punya kesedihan, sama seperti itu ya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi mereka gagal di dalam mengganggu Nabi, akhirnya berpindah mengganggu para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Setiap Qabilah menyiksa mereka-mereka orang-orang yang masuk Islam, ada dengan cara dipenjara ya, dengan cara tidak diberikan makan, minuman, sehingga akhirnya salah satu di antara mereka ada yang tidak mampu untuk duduk, bahkan untuk ngomong saja itu nggak mampu, nggak jelas, saking perihnya siksaan-siksaan yang mereka alami. Dan di antara sahabat-sahabatnya Rasul yang mengalami penyiksaan yang sangat pedih itu antara lain sahabat Bilal ya, Bilal bin Rabah ya, kemudian Ammar bin Yasir, bapak dan ibunya, juga saudaranya, kemudian Khabbab bin Arad. Mereka ini adalah sahabat-sahabatnya Rasul yang mengalami penyiksaan yang sangat pedih. Mata imtanaat, pada saat kapan orang-orang Quraisy itu akhirnya berhenti untuk melukai atau menyakiti Kanjeng Nabi? Jawabannya apa? Setelah mereka melihat bahwa Kanjeng Nabi itu akhirnya semakin mulia, semakin banyak yang menghormati, akhirnya mereka mencegah untuk tidak lagi menyakiti Kanjeng Nabi. Alaman akbalu biidaihim, terhadap siapakah orang-orang Quraisy itu ya melakukan penyiksaan. Jadi siapa yang mereka sakiti oleh orang-orang Quraisy itu siapa? Waqbalu ala ashabi la siapal mustad. Mereka mulai mengincar sahabat-sahabatnya Rasulullah, apalagi dari kalangan orang-orang yang tidak mampu ya. Kaifa kanu yu'dzunahu, bagaimanakah mereka menyakiti sahabat-sahabatnya Nabi? Bil habsi wad darbi wal ju'i wal ab, dengan cara dipenjara, dipukul ya, dibiarkan kelaparan ya, kehausan, sehingga akhirnya salah satu di antara mereka tidak mampu untuk duduk ya. Udhkur li asyhara man udhibu, coba kamu sebutkan di antara beberapa sahabat-sahabat yang masyhur yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Bilal, Ammar bin, saudaranya, kemudian bapak dan kemudian Khabbab. Nah ini adalah beberapa hal yang harus kalian ketahui ya. Awas sih, kalau ditanyakan lagi nggak tahu ya masya Allah kebangetan. Al-khulasatu utawi kuringkasan, lama qawiya ing dalem nalikane kuat, lama qawiya ing dalem nalikane kuat sapa ar-rasulu utusan. Bada'at semangka ngawiti sapa Quraisyun wa Quraisy fi idza ashabihi ing dalem nglarakaken pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Fi idza ashabihi ing dalem nglarakaken pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa khassatihi lan pira-pira wong khususe Kanjeng Nabi. Lan pira-pira wong khususe Kanjeng Nabi. Al mustad'afina pira-pira kang apes kabeh. Al mustad'afina pira-pira kang apes kabeh.
Kabilalin kaya Bilal, wa Ammar bin Yasirin lan Ammar bin Yasir. Kalau diringkas, kira-kira keterangannya itu adalah ketika baginda Nabi semakin kuat posisinya, semakin mendapatkan kemuliaan, ya, semakin mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat, akhirnya orang-orang Quraisy berpindah cara di dalam menyakiti umat Islam, yakni dengan menyakiti sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, khususnya mereka-mereka orang-orang yang tidak mampu seperti Bilal dan Ammar bin Yasir. Ini rangkuman dari keterangan yang tadi sudah disampaikan, ya. Pokoknya ketika mereka mengalami kegagalan, ya, mereka merubah target mereka yang semula menyakiti Kanjeng Nabi, akhirnya menyakiti kepada sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Tapi bukan malah menjadikan mereka itu berpindah agama lagi, tapi malah semakin menguatkan dan tidak lagi mau untuk berpindah ke agama yang lain kecuali agama Islam. Dan ini prinsip mereka, ya, cara dakwah yang seperti ini yang akhirnya membuat orang-orang Quraisy semakin pontang-panting, semakin bingung, ya, walaupun dengan berbagai cara, tapi ternyata sebagian kalangan dari sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW tidak goyah sama sekali pendiriannya, malah semakin kuat keimanannya. Mata libu Quraisyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa zinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa Rabbi